Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan, dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali hadir di tempat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sebentar kita mau persiapkan hati kita mau masuk ke dalam ibadah kita mau masuk ke dalam pujian penyembahan. Mari sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu ya Bapa di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa, yang hari ini datang Tuhan, yang haus akan Engkau ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau penuhi setiap hati kami Tuhan, Engkau penuhi kami Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami ya Bapa. Engkau yang memberkatinya Tuhan. Roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar di tempat ini hanya ada kemuliaan-Mu, hanya ada Roh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Yang siap boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Biar kita dekat kepadamu Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kata kami Yesus,
mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Biar jemaat saja boleh katakan, Yesus, 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 Tuhan. Yesus. Amin, 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 amin. Yes. Engkau yang layak Tuhan. Sapa sekali lagi semuanya. Shalom. Shalom. Boleh colek samping kanan kirinya, katakan mari bersuka cita, sebab kita akan terima roh baru, urapan yang baru. Amin. Semuanya dalam
Sebentar kita mau naikkan doa syafaat yang berduka, saya persilahkan. Hanya Engkaulah yang ditinggikan, hanya Engkaulah yang diagungkan. Roh Kudus, marilah hadir di tengah-tengah kami. Buatlah kami Tuhan untuk mengejar hadirat-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Buatlah kami Tuhan untuk mencintai-Mu lebih dari segalanya Bapa. Dan biarlah pandangan kami tertuju ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami membangun relasi yang baik dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu buat kami Tuhan. Kami ada sampai dengan saat ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Bapa, tetapi kasih anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Dan ajarlah kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Selagi kami masih diberikan kesempatan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami akan menaikkan syafaat kami. Roh Kudus-Mu turun atas mulut bibir hamba Tuhan. Penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, apa yang dinaikkan saat ini Tuhan dijawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di pagi yang indah ini Bapa, kami membawa pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abed Nego Rasdi. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Kartomius Sarjono. Tuhan, kami juga teringat akan Gembala pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Dan kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kekuatan semangat Roh Kudus-Mu mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka, tubuh dan jiwa roh mereka Bapa. Dan biarlah Tuhan hikmat dan kebijaksanaan-Mu turun atas mereka Bapa. Kami tahu Bapa bahwa ketika Engkau memberikan pelayanan, Engkau memberikan tanggung jawab yang begitu besar. Mereka berjalan Tuhan bukan di jalan yang mudah, tapi kami percaya Engkau akan menuntun mereka. Dan mereka akan bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik Bapa. Menjadi saksi-Mu, bahkan membawa banyak orang untuk mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala rencana-rencana dalam pelayanan mereka di dalam nama Tuhan, Engkau permudahkan semua. Dan kami mengucap syukur semua keperluan mereka, baik untuk pelayanan, baik untuk keluarga mereka, sudah Engkau penuhi Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap para pemimpin dan pembina rohani kami Bapa, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Di pagi yang indah ini juga Tuhan, kami membawa sidang pengurus jemaat GBI Gunung Padang, majelis jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari ini kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami berunity Tuhan, supaya setiap program yang sudah tersusun Tuhan, kami bisa melakukan dengan baik. Dan supaya Tuhan pekerjaan-Mu di tempat ini dimajukan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan untuk pelayanan-Mu dipermudah dan diperlancar Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kegiatan sepekan di GBI Gunung Padang. Apapun ibadah yang akan dilaksanakan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hadirat dan kuasa-Mu turun atas setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Dan kami mengenal Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini kami membawa seluruh 5 generasi GBI Gunung Padang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengenal kami satu persatu dengan masalah kami, dengan pergumulan kami, dengan doa-doa kami Tuhan, terbuka di hadapan-Mu.
Saat ini kami membawanya semua ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya tangan Tuhan akan selalu menolong kami. Dan kami percaya Tuhan yang Engkau membentuk kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi jemaat Tuhan yang menjadi terang, berdampak bagi orang yang ada di sekitar kami. Dan terima kasih Bapa, kalau Engkau memperlengkapi kami, Engkau mencukupi kami Tuhan. Kami berkelimpahan, kami tidak kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami menjadi berkat untuk orang lain. Kami tetap sehat dan iman kepercayaan kami terus bertumbuh. Percaya akan Engkau Bapa. Berkati Tuhan generasi kami di tempat ini, generasi anak-anak muda kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi ibadah KID yang sedang berlangsung Tuhan. Biar berjalan dipimpin oleh Tuhan. Anak-anak ini Tuhan, biar mereka juga merasakan hadirat Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami katakan shalom bagi Indonesia dan kami katakan shalom bagi Purbalingga. Tuhan, kami deklarasikan Mazmur 23 terjadi atas bangsa dan kota kami. Roh kebijaksanaan takut Tuhan akan turun atas setiap para pemimpin bangsa dan kota kami, supaya mereka bisa memimpin bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang benar-benar tercukupi Bapa. Berkati semua program mereka Bapa. Mereka melakukan Tuhan untuk kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pak Hendro. Mari biarlah kami terfokus. Roh Kudus menuntun Pak Hendro apa yang sudah disiapkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar disampaikan Tuhan. Dan kami bisa menangkap firman-Mu Tuhan. Dan kami melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Ampuni kami. Kami materaikan dengan darah Tuhan Yesus. Dan hanya satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup
Yesus Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Dan Kau bertata dalam hidup kami Tuhan. Bahkan lewat ibadah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan, urapan Allah baru turun atas kami. Berikan kepada kami pewahyuan itu Tuhan. Berikanlah pewahyuan itu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan bersimpu di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu diisi Tuhan kebenaran-Mu. Kami haus akan kebenaran. Kami haus akan kebenaran. Basahilah hati kami. Basahilah hati kami. Kau yang beracara tentang kami Tuhan. Pengurapan Allah, pengurapan Roh Kudus turun atas kami dalam nama Yesus. Pengurapan Allah yang maha tinggi turun atas kami semua di dalam nama Yesus. Api Roh-Mu bekerja di antara kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Menguasai hati kami. Dan membasahi hati kami. Sehingga kami dipuaskan dengan kebenaran. Sekali lagi Bapa, kami mau siap. Kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan senyuman yang termanis buat yang di sebelahmu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih tim WL Singer. Minggu-minggu ini kita telah memperingati bagaimana firman itu menjadi manusia. Timbul suatu pertanyaan, mengapa Yesus harus jadi manusia? Apakah tidak ada jalan lain? Cara penyelamatan Yesus itu tidak harus jadi manusia. Nah, seberapa penting atau seberapa urgensinya Yesus itu harus jadi manusia. Bahkan lewat pengorbanan di atas kayu salib adalah suatu korban karya terbesar yang telah Tuhan pernah sediakan bagi kita orang percaya. Karena beberapa waktu yang lalu juga pernah saya singgung dalam kumpulan kami berdoa. Elika sempat bertanya, Pak, ngapain Yesus lo harus mati di kayu salib? Kok gak ada cara lain sih Tuhan? Kok gak ada cara lain yang harusnya itu Yesus gak perlu mati di atas kayu salib? Saya waktu itu juga sempat waktu itu ditanyai secara random, saya juga sempat berpikir. Kemudian dalam perbincangan itu kami sharing, yang tidak bisa tidak, yang harus dimengerti. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Setuju? Manusia sudah berdosa. Dalam arti, sudah ada suatu titik noda. Dan yang sebenarnya titik noda itu tidak bisa dihapus dengan apapun juga.
hanya oleh darah yang kudus. Sekali lagi saya katakan, oleh darah yang kudus yang membuat manusia yang menerimanya boleh kudus. Sekali lagi, untuk sampai kepada Bapa itu harus kudus. Itu dasar. Kalau tidak kudus, tidak akan ada orang bisa sampai kepada Bapa. Setuju? Bagaimana seseorang itu bisa kudus? Sekali lagi, hanya lewat percaya darah yang kudus, firman yang telah menjadi manusia. Itu yang membuat manusia menjadi kudus. Tujuan Tuhan kepada orang percaya menjadi sama seperti Kristus. Setuju? Setuju? Tujuan kita menjadi percaya yaitu kita menjadi sama seperti Kristus. Sekali lagi pertanyaannya lagi untuk masuk pada firman Tuhan. Sadarilah dan sadarlah, untuk menjadi sama seperti Kristus, seseorang itu harus menderita. Setuju? Setuju? Pertanyaannya lagi, ini seringkali ada pertanyaan. Bisakah menjadi orang Kristen tidak usah menderita demi Kristus? Bisa? Bapak Rudi, bisakah? Jadi harus mau menderita seperti Yesus. Setuju? 100. Kalau orang Kristen tidak mau menderita, pertanyaannya lagi. Bisakah hal itu akan sampai kepada Bapa? Ini jangan tegak-tegak Bapak Ibu. Bisa enggak? Saya barusan tadi pagi, saya selesai mandi, istri saya buka YouTube. Pendeta Gilbert ya Maya. Istri saya tidak kelihatan di sampingnya. Pendeta Gilbert mengupas Kristen progresif. Pernah tahu Kristen progresif? Pernah dengar? Kristen progresif itu beranggapan bahwa asal percaya saja aku pasti selamat. Enggak perlu susah-susah ke gereja, enggak perlu. Karena asal percaya saja aku selamat. Enggak perlu yang namanya memberikan persembahan kepada Tuhan, berkorban, enggak perlu. Karena apa? Aku asal percaya saja, aku pasti selamat. Kira-kira pandangan ini bisa diterima atau ditolak, Bapak Ibu? Siapa yang setuju pandangan ini? Mengikut Yesus enggak perlu sibuk-sibuk mencari Tuhan. Mengikut Yesus tidak perlu intim dengan Tuhan, enggak perlu. Mengikut Yesus enggak perlu capek-capek melayani, enggak perlu. Mengikut Yesus enggak perlu yang namanya penyangkalan diri, enggak perlu. Siapa yang setuju? Saya enggak setuju, karena saya enggak setuju. Karena mengikut Yesus itu harus berani pikul salib. Mengikut Yesus harus berani menderita. Mengikut Yesus harus berani tidak
sama menjadi serupa dengan dunia ini. Mengikut Yesus harus berani ada di tengah serigala-serigala yang jahat. Itu mengikut Yesus. Dan itu saya katakan gak enak. Sulit. Saya katakan hal ini membutuhkan satu pengorbanan. Hal ini membutuhkan satu bentuk pengiringan kepada Tuhan yang untuk totalitas. Dan kita akan belajar bersama-sama dari Yakobus 5. Yakobus 5. Akan saya bacakan ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Makanya saya beri judul, bagaimana kita mensikapi penderitaan orang percaya. Saya bacakan. Tentang bersabar dalam penderitaan. Ayat yang ke-7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun dan telah mendengarkan tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Kita belajar bersama-sama ketika sekali lagi menjadi orang percaya. Satu konsep yang harus kita terima, menjadi orang percaya harus mau menderita. Bapak Ibu mau setuju gak setuju? Ketika menjadi orang percaya tidak dibarengi mau menderita seperti Kristus, saya katakan perlu dipertanyakan kekristenan kita. Ya. Kalau kita mungkin dari lingkungan orang percaya itu masih gampang, ya. Kalau kita dari lingkungan orang percaya, dari kecil kita sekolah minggu, gampang. Saya punya pegawai, dia hamba Tuhan. Tapi dia ketika dia cerita tentang kesaksian, maaf, dia dari dia ikut orang waktu itu kalau nggak salah orang Manado. Dia ikut kerja di orang Manado di Jakarta. Di sana dia diajak kemudian beribadah. Ya, hatinya mulai nyaman. Dia punya adik juga seorang hamba Tuhan. Adiknya ini suaminya pendeta di Medan. Sama, ketemunya itu unik. Dia ketemu suaminya, yaitu ketika kerja di Jakarta. Adik kakak ini nggak tahu bahwa mereka itu berdekatan. Berdekatan dalam berdekatan. Rupanya ada orang yang ngomong, "Loh, akulah kalau melihat kembarannya kamu. Di mana? Aku nggak punya kembaran." Iya, di gereja. Loh, di gereja.
Berapa bulan kemudian, rupanya dia dipertemukan di gereja itu. Kagetnya minta ampun. Hah? Adikku di situ juga. Dan sama-sama beribadah. Ngomong, Dek, dia ngerti arti bayar harga. Paham ya? Secara singkat, memang dia dikucilkan oleh kakaknya. Konfrontasi terus. Karena merasa dikonfrontasi, pindah lagi, berangkat lagi ke Jakarta. Mungkin kita tidak se-ekstrim ini, ya kan? Ya kan? Kita zaman sekarang enak, mau ibadah gampang. Ya kan? Mungkin kita juga, mungkin bagi orang-orang yang bekerja, itu akan ngerti. Jadi orang Kristen itu tuntutannya banyak loh. Setuju enggak? Ketika Bapak itu jadi orang Kristen, kita dituntut banyak. Dituntut apa? Untuk berkata jujur. Orang dagang berkata jujur itu gampang atau enggak? Angel Bapak Ibu. Menungsa. Gue kepingine gue, menungsa kepingine. Kalau bisa, untung gue seakal-akal ini Pak. Ya kan? Belajar jujur dari timbangan itu nggak gampang juga untuk orang dagang. Itu butuh yang namanya ketetapan hati. Saya jujur. Saya ini masih manusia. Saya cerita. Saya tadi bangunnya sih pagi. Biasa saya bangun pagi. Saya keluar rumah. Karena saya ini punya ingon-ingon. Bapak Ibu. Punya ingon-ingon. Kucing. Itu ingon-ingonnya anak saya Bapak Ibu. Tapi karena solidaritas. Jadi saya bahkan ngomong keluar. Jam 6.30, jam 6.30 tak ngomong keluar. Kalau enggak itu hilang. Jadi saya ngomong di luar. Lah, ketika saya sampai di luar, ada orang masuk. Pak, bisa ngelayani beli? Saya ini sudah mikir Bapak Ibu. Mikirnya apa? Kalau ngomong bisa, pintu dibuka, ini masa, kalau orang itu ngerti, masa oleh-oleh ini masa panen. Benar enggak? Karena saya tak lihat 6:30, ya wis tak buka. Benar. Bukanya 6:30, 6:30 dibuka. Kalau secara umum, masih waktu apa? 1 jam kan? Udah benar Bapak Ibu. Dibuka. Saya sendiri kaget, aduh dasar ini penjual, ndak apal harga. Maaf, saya ini memang penjual yang nggak apal harga. Saya kalau menjual itu saya ngerpek. Saya penjual yang nggak apal harga. Bruk-brukan, aduh. Saya ngelihat jam, aduh. Jamnya lari. Ini 7:30 saya kok nggak, pegawaiku gimana kok pada belum datang. Ketika kita diperhadapkan pada satu tanggung jawab, saya sempat kepikiran, kalau ini sebentar lagi enggak, itu pokoknya tak tutup. Alah, mbuh wong mau ngomong ke priwe, pokoknya tak tutup dingin. Kenapa? Loh engkau bisa kebandilan juali apa? Dagangan? Bisa? Ibadahnya kacau banget. Ya, memberikan contoh nggak baik. Loh, tapi bukan. Tapi maksud saya itu konsep
pengorbanan itu harus menyertai. Ya. Banyak hal yang dituntut kepada kita. Ketika jadi orang percaya, kita dijatuhkan pada satu pilihan. Makanya ketika tadi dikatakan POP, pilihan pada apa? Yang jahat dan yang baik. Itu pada satu pilihan. Bagaimana kita memilih, bagaimana kita meresponi. Ya kan? Kita bisa memilih yang enak-enak, yang sesuai dengan keinginan daging. Siapa sih yang enggak kepingin keinginan daging? Siapa sih yang enggak ingin sesuatu kenikmatan dunia? Kita ini masih manusia, saya pun masih manusia. Saya pun masih suka nasi goreng Bapak Ibu. Jangan dikira saya ini enggak suka nasi goreng. Saya sama masih suka nasi goreng. Masih suka makanan yang enak-enak. Tapi sekali lagi pilihan itu sangat bergantung pada kita. Ya. Kita diperhadapkan pada pilihan. Bagaimana kita meresponi untuk tetap pada jalur rencana Allah. Yakobus memberikan satu contoh sikap orang percaya ketika dia ada pada suatu pilihan untuk tetap setia kepada Tuhan. Yakobus memberikan suatu konsep pemikiran bagaimana dia harus tetap ada jalur pada jalurnya Tuhan meskipun menderita. Konsep yang pertama yang Yakobus ajarkan, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Rupanya Yakobus memberikan konsep yang pertama itu bersabar sampai kedatangan Tuhan. Kalau dibaca itu seenak. Kata-kata ini diulang 2 kali. Sampai kedatangan Tuhan. Loh, sampai kedatangan Tuhan itu kapan? Bapak Ibu. Ada yang ngerti? Yang jelas masih ada di depan kita. Benar enggak? Ngomongnya sih enak. Sampai kedatangan Tuhan. Kita enggak ngerti kedatangan Tuhan itu kapan. Tidak ada pendeta yang seorang pun yang tahu kedatangannya pun akan tahun ini, tanggal ini, bulan ini, enggak ada. Semua itu masih dalam bentuk tanda-tanda. Ya. Tetapi yang Yakobus ajarkan, bersabar. Karena saya sendiri, saya senang kalau baca sesuatu, saya ingin menemukan sesuatu dari bahasa asli. Makrotumeo, arti bersabar. Makrotumeo. Itu memiliki arti memang bersabar, Bapak Ibu. Ya. Artinya itu memang bersabar. Tetapi ada arti lain yang menunjang arti bersabar ini. Ini dikatakan bersabar itu memiliki arti menderita tapi lama. Ini ada penjelasan lagi. Bentuk makrotumeo itu menderita tetapi lama. Ada waktu yang dibutuhkan cukup panjang. Juga ada arti lain yang memiliki semangat yang panjang. Jadi orang yang bersabar itu orang yang memiliki semangat yang panjang. Kalau bahasa Jawa itu susah dawa. Benar enggak? Susah dawa. Enggak gampang putus asa. Itu orang yang bersabar. Iya kan? Memang dalam
dalam pengiringan kepada Tuhan. Dalam pengiringan kepada Tuhan, seseorang ketika menghadapi yang namanya penderitaan dan menjadi orang Kristen, kita ini dibutuhkan suatu masa yang sebenarnya tidak pendek. Mengapa? Penggambaran waktu itu, penggambaran yang dari Yakobus ini dikatakan sebagai petani. Ya kan? Kalau petani jangan yang dilihat itu hasilnya, oh panen. Kacang itu panennya 3 bulan Bapak Ibu. Karena saya juragan kacang jadi tahu panennya 3 bulan, 86 sampai 90 hari. Ya kan? Ya. Padi itu 90 hari juga. Ya kan? Kangkung itu panennya 3 minggu. Karena saya pernah belajar hidroponik. Ya kan? Ya kan? Selada itu 40 hari. Tetapi jangan ngelihat panennya. Ya kan? Ngelihat proses untuk mendapat panen. Enak tak enggak? Ketika petani, waktu masanya bajak sawah. Panas. Ya kan? Kalau zaman sekarang sih enak Bapak Ibu. Bajak tanah. Zaman sekarang yang mesin bajak itu apa ya? Yang panjang yang di Cina itu. Loh, bajak itu gak perlu yang namanya bajak tanah puluhan hektar. Cukup waktu sejam, 2 jam, 3 jam rampung. Ya. Tapi kalau tanahnya cuma 10 bin, mau dibajak, mau gimana? Ya. Bajak. Itu baru ngomong bajak. Belum ngomong apa bahasa Jawanya matun. Matun ya Pak ya? Apa? Matun ya. Matun itu ini apa? Jabut. Kalau nanam padi itu pasti ada apa? Ada yang namanya rumput-rumput ilalang. Enggak enak Bapak Ibu. Iya kan? Nanti ketika mangsanya apa? Kering. Dadak mengairi. Buka apa? Cari air supaya pengairan itu bisa lancar. Sudah mulai tikil padinya. Mulai tumbuh padinya. Si kepala hitam, wirok. Iya kan? Betul lah, wirok. Lah, tikus. Tidak usah menanam, tetapi makan hasil. Benar lah. Bersusah payah, berjuang. Melawan bagaimana supaya yang namanya tanaman ini tetap bisa menghasilkan. Butuh satu perjuangan. Ini aja baru ngomong sebagai petani. Sudah harus ada satu proses. Kekristenan pun sama. Kekristenan pun sama. Kita akan diperhadapkan pada hal yang demikian. Makanya Yakobus menjelaskan lebih jauh. Bukan hanya bersabar. Engkau tidak perlu juga, bukan hanya bersabar sampai kedatangan Tuhan. Tetapi engkau harus meneguhkan hatimu. Arti meneguhkan hati itu memperkuat. Artinya membangun atau memperbaiki dengan kuat. Teguh. Bahkan Ibrani memberikan suatu contoh. Bagaimana kita bertekun supaya kuat, yaitu dengan cara Ibrani 12. Hendaknya pandangan. Makanya tadi ketika kalau mendengarkan doanya Bu Yohanes tadi, kalau yang mendengarkan doanya Bu Yohanes, hendaknya pandangan tertuju ke, betul ya Bu ya?
pandangan tertuju ke depan. Mengapa kita diajar untuk pandangan menuju ke depan? Supaya apa? Supaya apa? Makanya seorang pelari ketika dalam perlombaan itu, tantangan boleh ada. Ketika pelari sedang berlari, mungkin ketika melihat, waduh, kalau pelari itu capek, di situ ada bakul cendol, mampir. Ya orang rampung Bapak Ibu. Baru lari ada es kelapa muda, enak. Gak rampung. Ya. Tantangan itu begitu banyak. Yang mencoba akan menghalangi, yang mencoba akan membuat pandanganmu tidak tertuju ke depan. Makanya ketika Ibrani mengatakan 12 itu, hendaknya pandanganmu itu tertuju ke depan. Coba saya daripada salah. Ibrani 12. Pandangan tertuju ke depan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Rupanya dalam perlombaan itu sudah juga di konsep, ada satu konsep. Adanya beban pikul salib. Sekali lagi enggak enak. Tetapi pandangan menuju ke depan adalah pandangan yang diharuskan, yang dianjurkan, yang dimaksimalkan supaya apa? Kita bisa sampai kepada tujuan itu. Sekali lagi, sikap sebagai orang percaya, bersabar. Yang pertama. Yang kedua, teguhkan hati. Itu perlu menjadi suatu konsep. Lebih jauh, Yakobus memberikan suatu gambaran lagi. Katakan, ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun dan telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disampaikan Tuhan baginya. Karena Tuhan penyayang dan penuh belas kasihan. Konsep yang ketiga, karena adanya suatu hasil yang menanti, Bapak Ibu. Orang yang sabar, orang yang teguh, itu ada hasil yang menanti. Kekristenan seringkali cuma berpandangan kita sedang menanti hasilnya. Tetapi kita tidak mau kepada suatu proses yang dihadapi. Ya kan? Kita tidak mau proses yang dihadapi. Kita kepingin hasilnya. Saya sempat baca-baca suatu referensi. Banyak contoh yang menjelaskan bagaimana kehidupan orang percaya itu pun mengalami suatu proses yang panjang. Ya kan? Kalau di sini disebut sebagai Ayub, ya. Kalau di sini sebagai Ayub. Ayub dikatakan orang yang betul-betul, kalau kita nyontoh seperti Ayub, aduh abote ngepol Bapak Ibu. Ya kan? Ayub 1, Ayub 2. Ayub itu punya anak 7 laki-laki dan 3 anak perempuan. Itu ya kan? Ayub 1 sampai ayat 3. Dia punya kekayaan yang luar biasa. 7.000 kambing domba. Bayangkan aja, enggak usah ngitung. 7.000 itu sekotak.
Iya kan? 7.000 kambing domba itu nggak tahu peternaknya segede kepriwe, ya. Terus 3.000 onta. Kambing domba wedhuse itu 7.000. Ontane 3.000. Iya kan? Lembu ada 500 pasang. Berarti 1.000. Ya kan? Masih ditambah lagi keledai betina 500. Ya kan? Enggak tahu segedenya siapa daripada peternakan si Ayub ini. Ayub super kaya. Saya sempat ngitung itu. Harta daripada Ayub ini di atas 100 miliar. Di atas. Loh, wedhus saja sekarang 3 juta. Ya kan? 3 juta kali 7.000 berapa? 21 miliar. Dari kambingnya saja. Super kaya waktu itu. Ya kan? Tetapi secara singkat, habis dalam sehari. Ya kan? Habis dalam sehari. Ayub diajar. Kutukilah Ayub. Kutukilah si penciptamu. Dengan telanjang aku datang. Berarti dengan tidak membawa apa-apa aku datang ke dunia ini. Ayub memiliki satu konsep pemikiran yang benar. Kemudian lebih jauh, Elifas, ada 3 teman ya, betul ya, ada 3 teman. Ada 3 temannya ngajak, Yub, disuruh ngutuki. Makanya ketika dalam pasal 2 sampai selanjutnya pasal 41 itu terjadi suatu perdebatan. Pembicaraan antara Ayub dan teman-temannya. Tetapi sekali lagi, yang kita lihat bagaimana Ayub tidak bergeming. Meskipun yang dirasa itu berat. Ayub tetap memiliki suatu pandangan yang benar tentang Allah. Sehingga dia boleh melewati pada proses. Saya juga sempat ketika saya membaca literatur daripada murid-murid Tuhan Yesus. Rata-rata murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mengalami sengsara ketika dia pada akhirnya mengikuti Yesus. Yohanes Pembaptis, kita memang mengertinya Yohanes itu pernah dibuang di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu Yunani, ya kan? Tetapi sebelum dibuang, Yohanes Pembaptis pernah digoreng hidup-hidup dengan minyak. Gak mati. Luar biasa kan? Petrus pernah disalib dengan terbalik. Kecocok ri aja, ketika ke gereja kecocok ri aja, ngamuknya orang kula. Mengikuti Yesus, Petrus terbalik disalib. Andreas pun disalib, tetapi huruf X. Andreas posisi salib, tapi X. Yakobus, saudara tiri Yesus, dirajam dengan batu, kemudian dibuang di atas bumbungan bait Allah. Filipus pun sama. Disalib dengan posisi terbalik. Bartolomeus. Ini seorang misionaris yang di Asia. Salah satunya yang dimenangkan adalah Turki. Ya kan? Makanya di Turki itu banyak orang-orang percaya juga sebenarnya. Sebelum jatuh kepada Ottoman, Turki adalah salah satu negara Kristen. Ya kan?
Makanya kalau nggak salah, Blue Mosque apa? Masjid biru itu ya. Yang itu apa? Nah itu yang asalnya gereja. Pada zaman Bizantium. Tetapi ketika pada zaman Ottoman, Turki dirubah menjadi negara Islam. Itu dimenangkan oleh Bartolomeus. Dia matinya gimana? Dicambuk hingga mengelupas. Lukas digantung darah Yunani. Markus meninggal di Alexandria. Dengan cara bagaimana? Badannya diseret dengan kuda. Dan lewat perjalanan di bukit-bukit berbatu. Ya. Markus. Thomas ditusuk dengan tombak di India. Secara singkat, memang itulah pengiringan Tuhan kepada Tuhan. Mungkin kita tidak se-ekstrim ini Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, engkau sedang ada dan saya sedang ada di dalam dunia yang sedang menuntut iman kekristenanmu. Engkau dan saya bagaimana bisa menjadi terang. Dan engkau sedang dituntut bagaimana orang Kristen harus menjadi berbeda. Tidak gampang. Menjadi berbeda, menjadi terang itu tidak gampang. Butuh yang namanya satu pengorbanan, satu bentuk sikap integritas. Ya kan? Beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu ketika kita berbicara tentang Daniel. Semua saya dituntut kalau tidak menyembah kepada patung Nebukadnezar akan dimasukkan kepada perapian yang menyala. Itu bukan Danielnya, Sadrak, Meshach, Abednego, 3 orang. Tetapi ketika Daniel dituntut juga apa? Jika engkau berdoa berdoa kepada Allahmu dalam waktu 30 hari, engkau akan dihukum. Dihukum di mana? Dimasukkan dalam gua. Sekali lagi, iman kekristenan sedang dituntut, iman kekristenan sedang dilihat, bagaimana untuk tetap bisa ditunjukkan jadi terang. Dan itu adalah tantangan kepada kita semua. Ya kan? Bukan cuma sekedar Pak Pendeta, bukan cuma majelis. Semua yang ada, bagaimana imanmu perlu ditunjukkan. Dan engkau tidak goyah. Dan engkau bisa sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekali lagi, imanmu sedang diuji. Imanmu sedang dituntut. Jadilah terang. Sebagai penutup, ada video. Pernahkah kamu mendengar nasihat? Harap bersabar, ini ujian. Yang sabar ya, ini cobaan. Dan kamu pun mencoba untuk mengikuti nasihat itu dan bersabar. Tapi setelah menunggu dan menunggu dan menunggu, kok keadaan gak berubah ya? Kok dari dulu sampai sekarang, ya gini-gini aja. Kadang bahkan bukannya makin mudah, malah makin susah. Gimana sih ini? Dan kamu pun berada di ambang batas kesabaran. Dan mulai bertanya-tanya. Sampai kapan saya harus bersabar? Sampai kapan cobaan ini harus kujalani? Di mana batasnya? Bukan sabar namanya,
kalau masih ada batasnya. Bukan ikhlas namanya, kalau masih diingat-ingat terus masalahnya. Ya, sabar itu memang sebuah ilmu tingkat tinggi. Sebuah kata yang bisa menjadi penghibur hati di saat setumpuk masalah menghampiri. Sebuah kata yang bisa menjadi penenang jiwa di saat hati gundah gulana. Namun, kalau kamu tidak mengerti apa arti sabar yang sesungguhnya, bisa-bisa kamu justru malah kecewa. Kalau kamu tidak memahami sabar dan maknanya, bisa-bisa hatimu malah lebih menderita. Sabar itu bukan diam tanpa kata. Bukan juga diam dan menunggu saja. Sabar itu bukanlah pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Bagi saya, kesabaran itu adalah sebuah kesediaan. Kesediaan untuk berproses hari demi hari. Kesediaan untuk memahami meski tidak sehati. Kesediaan untuk mencintai meski rasa sudah tidak seperti dulu lagi. Bagi saya, kesabaran juga sebuah ketaatan. Ketaatan untuk tetap setia walaupun tergoda. Ketaatan untuk tetap percaya walaupun hasil belum terlihat mata. Ya, sabar bukan hanya soal menanti. Tapi bagaimana kita menata hati selama menjalani. Terkadang kita resah pada kondisi tidak nyaman yang membuat kita menderita. Terkadang kita membenci kehadiran orang-orang yang menyusahkan kita. Terkadang kita bahkan marah ketika doa yang kita panjatkan tidak kunjung ada jawabannya. Padahal semua itu hanyalah soal-soal ujian. Di mana ketika kita mampu menjawab dan mengatasinya, maka kita akan lulus dengan predikat yang memuaskan. Ya, sabar. Sabar bukan hanya juga soal menanti, tapi juga tentang menikmati. Menikmati masa tanam sebelum memanen, menikmati belajar sebelum menjadi pintar. Menikmati bekerja sebelum kaya raya. Menikmati sendiri sebelum bertemu pujaan hati. Menikmati hujan sebelum melihat pelangi. Sabar bukan hanya soal menanti, tapi bagaimana kita menata hati selama menjalani. Jadi untuk kamu yang sekarang masih menanti sebuah jawaban, untuk kamu yang sekarang sedang berusaha keras untuk mendapatkan pekerjaan, untuk kamu yang sedang memperbaiki sebuah hubungan, untuk kamu yang sedang berjuang mencari keadilan, dan untuk kamu yang sedang bertahan di tengah kesulitan, yang sabar ya, karena saya yakin apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Bersabar itu memang susah, tapi hasilnya pasti indah. Walau ku tak melihat, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau tuntun langkahku, walaupun ku tak dapat berharap, ku tak
manusia adalah anak yang Tuhan izinkan saja. Kenyataan tidak seperti yang dia bayangkan. Tetapi sekali lagi, dia bisa mengucap syukur dan memandang Yesus sebagai pertolongan dalam hidupnya. Belajarlah untuk melihat rencana Allah yang besar dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi orang yang kuat dan memandang pada Yesus. Terima kasih Tuhan. Walau aku tak dapat melihat, ku tak dapat melihat. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Terima kasih, hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Pagi hari ini boleh menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu bertalian menyingkapi penderitaan orang percaya. Kami telah mendengar isi hati-Mu, apa telah disampaikan oleh hamba-Mu. Karena biarlah firman Tuhan itu termaterai dalam kehidupan kami, supaya kami mau berlatih bersabar. Kami menjadi umat Tuhan yang tetap memiliki keteguhan hati di dalam kami mengasihi Tuhan, karena kami percaya ketika kami bersabar dan tetap memiliki keteguhan hati sampai akhir hidup kami, ada hasil yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Oleh karena Tuhan, materaikan firman Tuhan itu dalam hidup kami, dan firman Tuhan itu bertumbuh dan memberkati kami semuanya. Berkati hamba-Mu Wendro yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, Engkau terus memakai, Engkau terus mengurapi, supaya menjadi alat Tuhan kemanapun hamba-Mu pergi melakukan pelayanan. Penyertaan Tuhan sempurna dan pelayan menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini hamba-Mu juga akan mengurapi anak-anak kita yang hadir dalam ibadah hari ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, arahkan tangan kita ke depan. Kita berdoa buat anak-anak kita, cucu kita, keponakan kita. Kita rindu mereka menjadi generasi yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan anak-anak kita yang hadir pagi hari ini.
Mereka adalah orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan untuk menjadi generasi-generasi selanjutnya, menjadi generasi yang cinta Tuhan. Oleh karenanya sejak dini mereka dilengkapi, sejak dini mereka diajar, sejak usia dini mereka dibawa untuk mencintai Tuhan, supaya mereka terus bertumbuh, tidak hanya secara fisik, tidak hanya sebagai pengetahuan mereka, tetapi mereka juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan terus turun atas anak-anak ini Tuhan. Engkau pakai guru-guru kit yang sudah membimbing mereka, berikan kesabaran, berikan hati mereka untuk mencintai anak-anak ini, supaya mereka boleh membawa anak-anak ini mengasihi Engkau dan terus bertumbuh dalam Tuhan. Pakai anak-anak ini Tuhan untuk Tuhan menjadi saksimu di tengah-tengah keluarga orang tuanya, di sekolah maupun di lingkungan di mana mereka tinggal. Engkau pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu, agar hamba-Mu boleh Tuhan menjadi alat Tuhan ketika tangan hamba-Mu menopang mereka. Kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur pada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layaklah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, bakalah sesuai dengan rencanamu. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kuasa-Mu dan Roh-Mu yang terus melawat setiap kami Tuhan. Dalam ibadah kami pagi hari ini, kami percaya setiap kami ketika kami datang seperti rusa merindukan air. Kami percaya hari ini Engkau menyegarkan jiwa kami dan memuaskan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Semua yang kami lakukan hanya satu kerinduan kami, supaya Tuhan dipermuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Maka lewat ibadah kami pagi hari ini, setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan.
roh kami dibuat semakin menyala-nyala dalam Tuhan. Hati kami semakin mencintai dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan setiap hamba-hamba yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Engkau yang terus memakai dan mengurapi supaya pelayanan mereka selanjutnya, khususnya itu sore, mereka Engkau terus pakai untuk menjadi alat Tuhan dan memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan kembali pulang. Seperti Tuhan menuntun langkah kami ketika kami berangkat menuju tempat ini. Demikian juga ketika kami pulang, tuntunan Tuhan yang sama menyertai kami sekalian. Sehingga setiap kami boleh kembali tiba di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, sukacita Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun dalam keluarga kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan bagi kami dalam ibadah ini. Haleluya. Mari saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan juga yang sentiasa memberikan perlindungannya bagi kita sekalian. Tuhan yang menyinari setiap kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi Engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku dan kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama pulang dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Allah, berkat jasmani, berkat rohani yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, serta kasih-Nya yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam kuasa Kudus yang selalu menguatkan kita, meneguhkan kita, serta menyertai kita dari hari lepas hari dan sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali. Ia mendapat kita tetap setia sampai kita dibawa masuk ke tempat perhentian kekal bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa kita, yaitu surga yang mulia. Mari kita katakan bersama-sama yang percaya kepada-Nya.